Saat ini Tuhan, kami mau katakan bahwa sungguh hidup kami hanya karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa segala sesuatu dalam hidup kami, apapun itu Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah iman kami dibangkitkan, biarlah hati kami tetap berserah kepadamu Tuhan. Walaupun kami belum melihat setiap apa yang kami harapkan, belum ada bukti, tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau terus mengerjakan segala sesuatu di dalam kami Tuhan. Dengan ajaib, dalam kuasa-Mu yang tak terbatas itu. Kerjakan di tengah-tengah kami Tuhan. Ada kemenangan di dalam kami. Ada terobosan terjadi dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, di dalam kami ada kuasa-Mu. Di dalam kami ada kuasa-Mu. Yesus. Haleluya. Bapa, ya, pulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkan pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kasih-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari berfirman-Lah kepada setiap kami saat ini. Engkau melayakkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap kami yang ada pada saat ini, kami menerima yang terbaik yang daripada Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan sudah dibersihkan dari tempat ini. Dan di tempat ini hanya ada kuasa-Mu Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang menguasai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kembali kita akan melihat firman Tuhan. Kita buka bersama di dalam Lukas pasalnya yang ke-9. Kita lihat bersama pada ayatnya yang ke-57 hingga ayatnya yang ke-62. Lukas 9 ayat
57 hingga ayatnya yang ke-62, dan kita juga akan baca di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-20. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saya undang saudara semuanya, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita baca mulai dari Lukas 9 ayatnya yang ke-57 hingga ayatnya yang ke-62, dan Matius 28 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20, 23. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Matius 28 ayat 19 hingga ayat yang ke-20, 23. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berikan tema firman Tuhan pada saat ini adalah menjadi pekerja Allah. Kalau dikatakan menjadi pekerja Allah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berarti kita bekerja untuk Tuhan. Ya, kita bekerja untuk Tuhan. Kalau kita lihat ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ada 3 macam, ya, ada 3 macam tipe dari orang yang mau menjadi pengikut Tuhan, ya. Jadi kita melihat di sini ada 3 tipe orang yang mau menjadi murid Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat pada ayat yang ke-57 hingga ayatnya yang ke-58. Ini seorang murid ini, ya, ketika dia melanjutkan perjalanan, Yesus dan murid-murid ini melanjutkan perjalanan, seorang berkata, ya, di tengah jalan itu berkata, "Aku mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Wow, luar biasa, ya. "Aku mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus langsung berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kasih pembatas ayat ini kita lihat, ya, kita cuman lihat di sampingnya pada Matius 9 ayatnya yang ke-37. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja," apa Bapak Ibu sekalian? "Pekerja sedikit." Dikatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Kalau dikaitkan dengan
Matius 28 ayat 19 hingga ayat yang ke-20, ini perintah. Ya, perintah Tuhan kepada semua murid, tidak terkecuali. Ya, tidak terkecuali semua murid. Berarti setiap kita mengemban, ya, semua kita mendapatkan mandat dari Tuhan. Jadi ayat ini tidak dikatakan khusus kepada para pendeta. Ya. Tetapi dikatakan kepada semua murid. Murid siapa aja? Ya. Kristus. Murid Kristus siapa aja? Saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah murid-murid Yesus. Berarti di setiap kita, ya, ada tugas. Kita adalah pekerja-pekerja Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan menjadi pekerja-pekerja Allah, bukan berarti semua harus jadi pendeta. Karena menjadi pekerja Allah, di mana saja kita berada, kita dapat menjadi pekerja Allah. Amin. Di mana saja. Dalam pekerjaan kita, di rumah, di tengah-tengah masyarakat, kita dapat menjadi pekerja Allah. Nah, kalau dikatakan pergi, tetapi Tuhan sendiri juga kembali mengatakan kepada murid-muridnya di dalam Matius tadi, pekerja sedikit. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kenapa? Mengapa pekerja sedikit? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam Ibrani 5 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13, ya. 2-3. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang anak kadangkala kalau sudah keenakan dengan minum susu dan merasa kenyang, dia malas untuk makan, ngunyah kan. Kalau makan itu kan ngunyah, ada usaha. Ada satu tenaga yang harus dikeluarkan. Tapi kalau susu kan glek kenyang, aman. Ya kan? Tetapi kalau harus makan makanan keras, itu harus dikunyah, dihaluskan, ada satu usaha di dalamnya. Nah, di dalam Ibrani 5 ayat 12 di sini dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok. Hal-hal yang dasar. Ya. Hal-hal yang sudah seharusnya kita sudah ngerti. Gak usah diulang-ulang lagi. Yang diulang-ulang itu hanya kepada anak-anak. Karena perintah Tuhan suruh semua orang tua untuk sampaikan firman Tuhan, pengajaran itu berulang-ulang kepada anak-anaknya. Ketika engkau makan, ketika engkau berbaring, ketika engkau tidur, ketika engkau berjalan, ketika engkau duduk, harus engkau sampaikan berulang-ulang kepada anak-anak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kalau harus dikasih tahu berkali-kali, dikasih tahu berulang-ulang, itu berarti kita masih anak-anak. Ya. Bekerja sedikit.
Kenapa? Kenapa sampai pekerja sedikit? Karena lahir dan tidak bertumbuh. Setiap kita sudah lahir baru, amin. Amin. Kita sudah lahir baru. Tapi jangan sampai kita menjadi bayi yang antik, bayi yang aneh, bayi yang tidak pernah ya. Seorang anak yang lahir tapi nggak pernah besar. Nggak pernah besar, maunya kemana-mana, mungkin sudah kumisan tetapi tetap ngedot. Itu pasti diketawain loh ya. Itu pasti diketawain ketika sudah kumisan ya kan, tetapi masih ngedot, terus kemana-mana masih minum susu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bekerja sedikit karena tetap menjadi bayi. Kalau kita dewasa itu adalah pilihan. Menjadi dewasa itu adalah pilihan. Ya. Kalau menjadi tua, ya, usianya terus bertambah, itu suatu kepastian. Ya. Pasti akan sampai di situ. Tetapi untuk menjadi dewasa itu pilihan. Kita mau menjadi dewasa atau mau tetap menjadi bayi-bayi rohani. Tidak ada pertumbuhan di dalamnya. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat Tuhan yang terus bertumbuh. Amin. Jemaat yang terus bertumbuh. Jemaat Tuhan yang mau menjadi pekerja Allah. Sehingga ketika Tuhan mempercayakan segala sesuatu, maka kita akan berkata, iya Tuhan. Dan Tuhan tidak berkata pekerjanya sedikit, tuaiannya banyak, tapi pekerjanya sedikit. Kenapa sampai dikatakan pekerja sedikit? Kalau kita lihat kembali dalam Lukas 9 tadi, ayatnya yang ke-57 hingga ayat yang ke-58, itu berbicara tentang menuntut fasilitas. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau mengikut Tuhan, murid ini ya, seorang di tengah jalan yang berkata kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus tahu siapa dia, isi hatinya. Sehingga Yesus langsung berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai apa saudara? Sarang. Tetapi anak manusia meletakkan kepalanya pun tidak ada tempat. Fasilitas. Kadang-kala kan kita bersemangat, ya. Kita bersemangat kalau jemaatnya banyak. Ya. Kita bersemangat kalau segala fasilitas-fasilitasnya semua tersedia. Kita bersemangat kalau misalnya kita pergi kemana, Tuhan utus kita, Tuhan suruh bersaksi. Kalau ya orang itu notabene tanda kutip ya bisa memberikan keuntungan kepada kita. Fasilitas. Ya. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan yang Tuhan bawa kita di tempat ini, sama-sama kita bersepakat di tempat ini untuk kita bersama-sama melayani Tuhan. Ya. Apa aja di tempat ini. Jangan kita merasa sungkan dan lain sebagainya. Kita merasa memiliki. Amin. Kita merasa memiliki. Saya senang banget ya. Saya senang dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau ada apa-apa langsung. Ya, melihat ada yang gak beres langsung dikerjakan. Wah, itu luar biasa. Ya. Karena merasa apa? Memiliki. Tidak merasa bahwa oh saya ini ya sudah jemaat yang hanya datang aja dan selesai. Saya bersyukur bersama Bapak Gembala, kami sama-sama bersyukur banget Tuhan mempercayakan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di sini yang memiliki hati
yang mau terlibat di dalam pelayanan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Kenapa? Karena yang penting saya aman. Yang penting saya aman. Itu berbicara tentang egosentris. Yang penting aku aman, aku tenang, ya sudah, aku gak peduli lagi dengan hal-hal yang lain. Saudara perhatikan, kita akan sama-sama melihat pada ayatnya yang ke-59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Bukan berarti Yesus sedang mengajarkan bahwa kita tidak menghargai orang-orang yang meninggal. Bukan. Tetapi kebiasaan adat Yahudi kalau ada yang meninggal, itu gak bakalan dia keluar rumah. Pasti dia harus menangisi keluarga yang meninggal. Dan tidak akan keluar dari rumah. Dan saat itu dia ada di tengah jalan bersama-sama dengan Yesus. Ya. Bersama-sama dengan Yesus. Saudara perhatikan di sini dikatakan pada ayat yang ke-59. Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Berarti dia sementara memberikan alasan kepada Yesus bahwa aku mau pulang aja. Izinkan aku nanti kapan-kapan lah aku mengikut engkau Tuhan. Kalau aku ikut Tuhan, bagaimana dengan orang tuaku? Bapakku, sebenarnya bapaknya belum mati. Buktinya dia ada bersama-sama dengan Yesus di tengah-tengah perjalanan. Ya. Dan dia katakan bahwa izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus di sini dengan tegas, ya ini sebenarnya sindiran. Sindiran pada ayatnya yang ke-60. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Karena pasti ada yang ngurusin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di sini ya kita melihat orang ini suka mengelak. Suka membuat suatu alasan untuk menghindar. Kalau kita melihat hal ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak alasan. Ya, orang ini banyak alasan. Mau ikut Tuhan tapi banyak alasan. Ternyata kalau mau ikut Tuhan, Tuhan gak pengen kita banyak alasan. Kalau Tuhan sudah percayakan, lakukan aja. Apa aja itu? Apa aja? Saya percaya kita bersama-sama ada di tempat ini. Ada banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa aja? Ya, apa aja? Gak harus berdiri di depan. Ya, apa aja? Kita berdoa untuk pelayanan, kita berdoa untuk keluarga Sola Gracia, kita berdoa untuk jemaat-jemaat. Ya lainnya kita berdoa, kita mendoakan mereka. Itu sudah menjadi pekerja. Ya, itu sudah menjadi pekerja. Mendoakan mereka. Mendoakan, saling mendoakan. Jadi gak ada alasan lagi bagi kita bahwa aku gak bisa mendoakannya. Karena aku masih fokus dengan masalahku. Ya. Di sini kan seorang ini kalau kita melihat dia fokus dengan masalahnya dia. Ya, dia fokus dengan masalahnya dia dan dia buat itu sebagai alasan untuk mengelak, untuk menghindar. Ya, untuk menghindar. Karena di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia berkata,
Yesus berkata, ikutlah aku. Ya, Yesus berkata, ikutlah aku. Tetapi dia, izinkanlah aku menguburkan Bapakku. Mengelak, menghindar. Apakah kita mau menjadi pekerjanya Allah? Jangan banyak alasan di hadapan Tuhan. Ya. Apa aja yang Tuhan percayakan, taruh di hati kita. Lakukan aja. Ya, lakukan. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-61, mengapa pekerja itu sedikit? Kita lihat pada ayat 61 hingga ayatnya yang ke-62. Di sini kita melihat ya, seseorang ini pada ayat 61, dan orang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Kadangkala menjadi sumber dari kita tidak melangkah. Ya. Itu kadangkala keluarga. Di sini dikatakan, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Minta restu. Ya, minta restu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan taruh di hati kita, itu berurusan kita secara pribadi. Dalam Alkitab tidak menjelaskan Abram itu meminta izin kepada Sarah untuk mengorbankan Ishak. Ya. Tidak tercatat di situ. Berarti tentang apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Ya. Mengerjakan kehendak Tuhan, menjadi pekerja Allah. Itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Menjadi urusan pribadi kita dengan Tuhan. Punya komitmen. Mengapa pekerja sedikit? Karena tidak punya komitmen di sini. Ya. Tidak punya komitmen. Sehingga Yesus langsung berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, ya, jangan sampai Tuhan berkata di tengah-tengah kita, tuai yang banyak tetapi pekerja sedikit. Di sekeliling kita begitu banyak orang-orang ya, yang perlu kabar tentang Yesus. Jadilah pemberita Injil. Menjadi surat yang terbuka, orang dapat melihat siapa kita. Ya, orang dapat melihat. Jangan sampai ketika mereka melihat, oh seperti itu ya, ternyata ya, mangkelin dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi lewat sikap kita, tutur kata kita, apapun yang kita lakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak bekerja untuk Tuhan. Karena ada begitu penghalang-penghalang yang yang menghalangi kita untuk kita melangkah maju. Melakukan kepercayaan yang Tuhan percayakan. Ya, kadang-kadang kan kita para istri kan, kita lebih mengikuti perasaan kita kan. Aduh, sakno ya, kasihan suami saya, gitu kan ya. Ya kan? Sakno, kasihan suami saya. Tapi tidak dengan beliau. Ya. Jadi lakukan aja apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena apa yang Tuhan percayakan kepada saya tidak sama dengan apa yang Tuhan percayakan kepada Bapak Gembala. Apa yang Tuhan percayakan kepada Bapak Gembala tidak sama dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian. Suami istri belum tentu kita sama
Yang Tuhan percayakan, yang Tuhan taruh beban di hati kita, ya kan? Belum tentu sama. Beda loh ya dengan tentang pekerjaan, tentang visi dalam keluarga. Itu berbeda loh ya, itu terpisah dengan hal ini. Kalau visi dalam keluarga itu harus sama. Ya, harus sama. Tetapi tentang apa yang Tuhan percayakan dalam hati kita, yang kita harus bekerja berurusan secara pribadi dengan Tuhan, itu tidak sama. Sama-sama kita satu tim dalam pelayanan, tim musik, tetapi kan ada yang pemain drum, ada pemain keyboard, ada pemain bass, ada pemain gitar, ada yang WL, masing-masing. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan percayakan sebagai pekerja-pekerjanya. Jangan sampai Tuhan mencari dan Tuhan katakan pekerja kok sedikit ya, padahal tuayannya banyak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk menjadi pekerja Allah, kita harus memiliki hati yang rela. Amin. Rela itu banyak hal. Rela disakiti. Ya. Rela apa lagi? Rela diutek-utek hatinya. Ya. Mungkin kita sudah katakan bahwa saya ini sudah sungguh-sungguh melayani, tetapi kok sepertinya saya tidak dianggap ya. Kita harus rela apa? Merelakan waktu kita. Hati yang mau aja Tuhan akan perlengkapi. Ya. Tuhan tidak mencari orang yang ahli. Orang yang hebat. Karena memang kita ini kan pada dasarnya sebenarnya kita ini kan gak ada apa-apanya. Kita ini kan debu. Iya enggak? Yang ada pada kita bisa ini dan itu Tuhan yang perlengkapi. Oleh sebab itu kita gak usah katakan bahwa saya gak bisa ini gak bisa itu. Hati kita mau aja Tuhan perlengkapi. Amin. Amin. Iya, lakukan. Ya. Tuhan perlengkapi dan bersedia dilatih. Untuk menjadi pekerja Allah, kita harus bersedia dilatih, masuk dalam proses. Siap dilatih, bersedia dilatih. Bersedia dilatih itu enggak mudah, ya. Hati ini berhubungan, selalu berhubungan dengan hati kita. Pasti. Karena apa? Kita akan bertemu dengan orang-orang atau satu tim, misalnya kita satu tim dalam pelayanan dengan karakter yang berbeda. Gak usah jauh-jauh satu tim dalam pelayanan, dalam rumah aja, ya enggak? Suami istri aja, ya kan? Sudah berbeda. Yang satu ngomong, yang satu tersinggung. Iya kan? Karena Tuhan menjadikan kita itu spesial. Masing-masing kita spesial. Tidak ada yang sama. Bersedia dilatih, masuk di dalam proses. Ya, bersedia dilatih. Dan menjadi pekerja Allah harus kerjakan sampai tuntas. Jangan setengah-setengah. Kerjakan sampai tuntas. Ayo sama-sama kita di sini. Kita bersama-sama kita bekerja untuk Tuhan. Amin. Kita menjadi pekerjanya Allah. Kerjakan sampai tuntas. Dan menjadi pekerja Allah, melangkah maju. Amin. Melangkah maju. Tadi Yesus katakan setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Melangkah maju dalam hal apapun. Ya, dalam hal apapun. Dalam keluarga kita, pelayanan di dalam lingkup keluarga kita pun. Mari melangkah maju, lupakan bagian-bagian yang di belakang yang tidak
menjadi berkat dalam keluarga kita, hubungan suami istri, hubungan dalam keluarga, kita tinggalkan. Jangan menoleh lagi ke belakang. Amin. Lupakan itu. Jangan menoleh lagi ke belakang. Sudah, itu semua sudah selesai. Ya, sudah selesai. Melangkah maju. Nah, untuk melangkah maju ini jangan merasa rendah diri. Kadang-kadang kan orang mau melangkah maju, aduh ya apa ya nanti ya, aku nanti gak bisa, nanti aku gimana ya. Buang rasa minder kita, rasa tidak percaya diri kita karena kita spesial, ya kan? Kita luar biasa, kita diciptakan dengan hal-hal yang khusus. Oleh sebab itu, buang semuanya yang menghalangi kita untuk melangkah maju. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang siap untuk memajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Pergi, beritakanlah Injil kerajaan Allah. Di mana aja, di tempat pekerjaan kita. Ya, di tempat pekerjaan kita. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Tuhan tolong saya. Ya, kita nggak usah bilang kamu harus percaya Yesus ya. Gak perlu. Dia sendiri akan melihat Yesus itu di dalam kita. Ya. Dia akan sendiri melihat Yesus di dalam kita. Ya. Ceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Gak usah cerita tentang malarat. Ya, aduh aku tuh tersiksa hidup saya. Ya jangan. Ya, yang merasa tersiksa itu kan kadang-kadang perasaan kita yang tidak terima dengan keadaan. Iya enggak? Ya, jadi ceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka dia akan melihat bahwa Yesus itu ada di dalam kita. Oh ya, Yesus itu selalu menolong engkau ya, selalu menolong Bapak ya, selalu menolong Ibu ya. Wah, luar biasa ya. Ya, Tuhannya sampean itu luar biasa ya. Ya, bisa dia akan katakan seperti itu. Jadi pekerja Allah, amin. Jadi pekerja Allah. Jangan sampai Tuhan katakan, pekerja sedikit, tuaian banyak. Katakan, aku mau Tuhan menjadi pekerjamu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih bahwa setiap kami Tuhan, bahwa kami biarlah kami menjadi pekerja-Mu, pekerja yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Haleluya.
kemuliaan-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 Haleluya. haleluya, haleluya, haleluya. Engkau berkuasa atas kami Tuhan. Engkau bekerja di dalam diri kami Tuhan. Kami membuka hati kami untuk Engkau pakai Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau mau di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, baharuilah roh dan batin kami. Ciptakan rasa lapar dan haus untuk senantiasa mencari wajah-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi pekerja-pekerja yang setia di hadapan Tuhan, menjadi pelayan-pelayan yang benar di hadapan Tuhan, menjadi pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kepercayaan ini. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Biarlah kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang sakit, mari Tuhan jamah mereka. Tuhan memberikan kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Balas berkati buat umat-umat Tuhan yang hadir saat ini. Tuhan berkati dalam pekerjaan, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan campur tangan, Tuhan berkuasa. Tuhan selesaikan setiap pekerjaan yang ada dengan cara-Mu ya Tuhan. Tuhan balas berkati Tuhan dalam setiap rumah tangga umat-Mu. Tuhan juga memberkati ya Tuhan dalam keluarga rumah tangga umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala masalah, segala persoalan yang dihadapi, Tuhan juga menyelesaikan dengan cara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau melihat keadaan bangsa kami saat ini. Dalam tahun-tahun politik ini Tuhan, Engkau ambil alih semuanya ya Tuhan. Segala rancangan-rancangan yang tidak benar, yang tidak memuliakan Tuhan Engkau Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan proteksi bangsa kami, Tuhan melindungi bangsa kami Tuhan. Demikian juga dengan kota kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kota ini menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Lingkungan gereja-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Tuhan, Engkau bekerja, Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi kami semua. Demikian juga buat saudara-saudara kami yang menyaksikan dalam tayangan online. Tuhan juga memberkati mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa sukacita Allah yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.